Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan supaya kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Mengawali pertemuan kita, mari kita buka dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Selanjutnya kita lanjut pada materi. Sebelumnya Pak Ustadz menyampaikan dulu pada pertemuan sebelumnya Pak Ustadz telah menyampaikan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, sebelumnya Pak Ustadz sampaikan bahwa anak Rasulullah SAW itu ada 6 orang, tapi ternyata ada 7. Yang 6 orang itu dari Siti Khadijah. Yang pertama adalah Qasim, kedua Abdullah, 3 Zainab, 4 Ruqayyah, 5 Ummu Kalsum, dan 6 Fatimah. Yang satu itu adalah namanya Ibrahim, yaitu dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi anak Rasulullah SAW itu ada 7 orang dan semuanya itu meninggal lama masih kecil. Yang keturunan Rasulullah itu adalah yang bertahan hanya dari anaknya yang bernama Fatimah yang kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan kaum muhajirin. Sebelumnya sudah sering kita berbicara tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah dan ke Madinah. Ternyata sebelum hijrah itu ada kisah yang menarik. Ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menyiarkan agama Islam ini dipenuhi dengan tantangan-tantangan. Kita masuk pada perjuangan kaum muhajirin. Apa itu kaum muhajirin? Kaum muhajirin itu adalah penduduk asli Mekah yang sudah memeluk Islam dan ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah ini terjadi karena tekanan dari kaum kafir Quraisy yang tidak suka dengan Islam. Kaum muhajirin adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menegakkan ajaran Islam bersama Rasulullah SAW sehingga agama Islam ini tersebar ke seluruh jazirah Arab. Selama berjuang Rasulullah SAW, mereka banyak sekali mendapatkan cercaan, hinaan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Di antara mereka banyak yang kehilangan saudara, harta bahkan nyawa. Akan tetapi walaupun demikian mereka tetap istiqomah, tetap mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin besar cercaan, hinaan dan siksaan yang mereka terima, semakin bertambah pula keimanan mereka kepada Rasulullah SAW dan Islam. Pada akhirnya kebencian orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin mencapai puncaknya ketika mereka mengusir kaum muslimin keluar dari Mekah. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya lalu kemudian memutuskan untuk hijrah ke Taif atau Ethiopia. Jadi hijrah pertama itu bukan di Madinah, di Taif atau Ethiopia. Sesampainya di Taif, rombongan Rasulullah ternyata tidak diterima dengan baik. Ketika Rasulullah SAW menghadap para pemuka Bani Thaqif sebagai orang yang berkuasa di daerah itu, dakwah Nabi Muhammad SAW ditolak dengan cara yang kasar.
mereka menyewa para penjahat, para budak untuk menghina dan melemparnya dengan batu sehingga mengakibatkan cedera pada kaki Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, sehingga kalau kita baca surah itu, disinilah kemudian malaikat Jibril datang menawarkan bantuan untuk membuatkan Gunung Uhud. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan sikapnya, pemaafnya, dengan sikap, dengan akhlaknya, dia menolak. Dia melihat ada kebaikan kepada mereka. Kemudian para sahabat Rasulullah berniat kembali ke kota Mekah karena mereka sudah ditolak ketika hijrah pertama ke Taif. Salah seorang sahabat bernama Zaid bin Harisah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah sementara penduduk telah mengusir engkau dari sana? Nabi menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan membela nabinya. Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari Khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah SAW ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Kemudian tawaran tersebut diterima oleh Mut'am sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya kembali memasuki kota Mekah. Setelah kembali ke Mekah, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Akhirnya Rasulullah mendapat kabar dari penduduk Yathrib atau Madinah bahwa mereka akan menjamin keselamatan. Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat untuk kembali hijrah yang kedua kalinya, yaitu ke Madinah. Hijrah ini kemudian diawali dengan perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 oleh penduduk Yathrib atau Madinah dari suku Aus dan Khazraj. Isi perjanjian Aqabah 1 menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 2, rela berkorban jiwa dan hartanya. 3, ikut menyebarkan Islam. 4, tidak menyekutukan Allah. 5, tidak akan membunuh. 6, tidak melakukan kecurangan atau kebohongan. Itulah isi perjanjian dari Aqabah 1. Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah diawali dengan baiat ini. Pada baiat Aqabah 1, mereka sudah menyampaikan pernyataan sikap sebagaimana yang tertulis. Kemudian setelah mereka kembali ke Madinah menceritakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ada perjanjian dulu antara Rasulullah dengan suku Aus dan Khazraj. Mereka kemudian kembali ke Madinah menceritakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat mereka di Madinah tertarik serta memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar mengutus untuk mengajarkan ajaran Islam kepada mereka. Nabi Muhammad SAW menyetujui dan mengutus Mus'ab bin Umair menjadi pengajar mereka. Jadi tidak serta-merta Nabi langsung hijrah, ada perjanjian. Dan dari perjanjian ini setelah kembali mereka ceritakan kepada keluarganya di Madinah, mereka menginginkan Islam itu diajarkan kepada mereka. Maka yang diutus adalah Mus'ab bin Umair yang sekarang menjadi nama kelas di kelas 2. Selanjutnya, pada tahun ke-12 dari kenabian, datang 75 orang muslim dari Madinah untuk menaikkan ibadah haji ke Mekah. Mereka datang dan sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk datang ke Madinah serta berjanji untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Peristiwa itu disebut dengan Baiat Aqabah 2. Jadi isi dari Baiat Aqabah 2 itu adalah yang pertama, penduduk Madinah atau Yathrib siap melindungi Nabi Muhammad SAW. 2,
penduduk Yathrib ikut membela Islam dengan jiwa dan hartanya. 3. Penduduk Yathrib ikut berjuang dan menyampaikan Islam kepada sanak saudara dan keluarga. 4. Penduduk Yathrib siap menerima resiko dari tantangan tersebut. Jadi menyebarkan Islam itu banyak sekali tantangannya. Yang pertama, siap menghadapi hinaan, cercaan, bahkan kehilangan harta dan jiwa. Dengan perjanjian keamanan dalam Baiat Aqabah 2 ini, Nabi Muhammad kemudian mengizinkan para sahabat serta kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Keberangkatan mereka dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan secara bergiran supaya tidak menimbulkan kecurigaan oleh kaum kafir Quraisy. Namun pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengetahui juga khawatir akan terjadi perang saudara antar kabilah. Di antara mereka kemudian hanya sebatas menghalangi pelaksanaan hijrah. Kaum yang hijrah ke Madinah ini berjumlah 200 orang. Jadi di sini hampir pecah perang saudara. Karena orang yang berhijrah ini mereka rela meninggalkan saudaranya, orang tuanya, ikut pindah ke Madinah hanya karena memperjuangkan iman mereka dan ikut bersama Rasulullah. Di Madinah kaum Muhajirin menyatakan dengan kaum Ansar untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian, kaum Muhajirin dinilai lebih utama dari kaum Ansar karena perjuangan mereka dalam menegakkan agama Islam. Jadi dalam hijrahnya Rasulullah ke Madinah ini dilakukan 2 tahap. Ada yang sembunyi-sembunyi dan yang terakhir yang terang-terangan itu adanya Umar bin Khattab. Sembunyi-sembunyi dilakukan supaya menghindari perhatian dari kaum Quraisy. Dari sinilah kemudian nanti belakangan menyusul Nabi Muhammad yang ditemani oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya mereka singgah ke Gua Sur karena dikejar oleh menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Dengan pertolongan Allah sekembali mereka, kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di Madinah inilah kemudian kaum Muhajirin, yaitu orang yang masuk Islam, penduduk asli Mekah yang masuk Islam duluan, yang hijrah ke Madinah, dan kaum Ansar. Dalam hal ini penduduk Madinah yang menyambut Rasulullah, yang ikut ajaran Rasulullah bersatu. Dan disinilah kemudian perjuangan Islam dimulai. Anak soleh dan soleha, masih banyak dari kisah-kisah para sahabat Rasulullah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada tugas. Tugasnya ini cuma 2 nomor. Yang pertama, tuliskan isi perjanjian Aqabah 1. Tadi Pak Ustaz sudah jelaskan. 2, tuliskan isi perjanjian Aqabah 2. Sudah ada poin-poinnya. Harapannya apa yang kita pelajari pada hari ini kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata dalam menyebarkan agama Islam itu tidak mudah, butuh perjuangan. Rasulullah SAW mereka hijrah bukan karena mereka ingin sekali pindah ke Madinah, bukan itu yang melatar belakang mereka, akan tetapi karena di Mekah itu mereka dihina, ditindas, bahkan diboikot. Banyak yang kelaparan karena diboikot dari kaum kafir Quraisy. Ketika dalam keadaan seperti itu, mereka memilih untuk hijrah. Hijrah di sini adalah untuk menyelamatkan keimanan mereka. Kemudian supaya tidak tertindas dari kaum-kaum kafir Quraisy yang berada di kota Mekah. Dan hijrah yang pertama itu adalah di Taif, Ethiopia. Yang kedua adalah di Madinah. Banyak sekali kisah kalau kita membaca sirah hijrahnya Rasulullah, akan tetapi Pak Ustadz hanya mengambil poin-poin pentingnya saja, terutama isi perjanjian Aqabah ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah dengan mengetahui sejarah beliau dan para sahabat ketika memperjuangkan Islam ini.
Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.